Rekan-rekan semua yang ada di mana saja berada, saya mencoba untuk menuturkan, menjelaskan, berbagi atau sharing tentang optimis ya. Setiap orang itu sebaiknya memiliki sikap optimis untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan begitu kesulitan bisa terasa lebih mudah dan nikmat untuk dijalani, juga tidak gampang give up atau putus asa saat menghadapi failureness atau kegagalan. Nah, jadi sikap optimis ini kunci utama dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan. Apa saja kegiatan kehidupan kita itu saat dihadapkan pada kesulitan, tantangan, aral, sikap optimis ini mampu menjadi pendorong yang kuat untuk mengatasi segala rintangan aral yang melintang di depan kita. Dalam berbagai situasi, pandangan positif terhadap masa depan dapat menjadi pilar penting yang mendukung support untuk menerangi langkah-langkah menuju kesuksesan. Nah, optimis itu sebenarnya sikap yang melihat segala hal dari sisi positif. Positive thinking, memiliki kemantapan keyakinan yang kuat bahwa segala masalah dalam kesulitan itu bisa diatasi dan pasti. Dan semua orang pasti memiliki masalah, kesulitan-kesulitan itu. Dan pasti ada solusinya, how to overcome the problem. Sikap optimis juga bisa menumbuhkan planning, harapan yang tinggi terhadap hasil yang baik in the future. Orang yang memiliki sikap ini percaya bahwa ada potensi kebaikan dan juga kemungkinan sukses dalam setiap situasi apapun. Dan mereka cenderung lebih berpikir positif, tidak pesimis, tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan hidup. Tantangan hidup pasti ada, tinggal kita menyikapinya seperti apa. Ada yang mudah mengeluh, mudah kaget ya, mudah terkejut, mudah mengeluh. Nah, ini bukan bagian daripada sifat optimis. Dan optimis ini juga membantu meningkatkan semangat, motivasi, high level of motivation untuk mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri orang yang memiliki sifat optimis ini ya melihat segala hal dari sisi positifnya, bukan negatifnya. Kalau negatifnya pasti ada, tapi kita tidak melihat di sana. Selalu melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Nah, ini mencari dan fokus pada aspek-aspek baik dalam setiap hal. Bahkan ketika menghadapi tantangan dan masalah. Cirinya yang kedua, tidak mudah putus asa. Memiliki keteguhan hati, keyakinan hati, dan semangat yang tinggi dalam menghadapi kesulitan. Tidak mudah patah arang. Percaya bahwa ada jalan keluar dari setiap masalah dan akan berusaha mencari solusi. Bukan menyerah begitu saja, enggak. Tuh. Tidak mudah putus asa. Ini cirinya orang yang memiliki sifat optimis, dan itu baik ya. Memiliki high level of motivation, memiliki hope atau harapan yang tinggi terhadap masa depan. Dirinya yakin bahwa peluang untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan itu selalu ada, dan berupaya keras untuk mewujudkannya. Ya, kalau enggak mengetahui bahwa peluang itu ada, mencapai kesuksesan itu pasti ada. Anda pasti sukses, itu Anda harus yakin seperti itu. Dan kalau gagal, ya memiliki sikap attitude yang bijaksana. Cenderung melihat kegagalan sebagai change atau opportunity, kesempatan untuk belajar dan berkembang. Tidak terlalu terpengaruh oleh kegagalan itu. Tidak stagnan pada kegagalan itu. Lebih fokus pada
upaya untuk mencapai lagi, bangkit lagi, berdiri lagi untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, lebih baik. Selanjutnya, menjaga pola pikir agar tetap positif. Dijaga pola pikir positif itu, menghindari pikiran-pikiran yang negatif dan pesimis, tidak baik, serta berfokus pada hal-hal yang membawa kebahagiaan dan keberhasilan. Inspirasi orang lain, ya, ceritakan keberhasilan Anda, ceritakan keberhasilan orang lain kepada orang lain lagi yang mampu memotivasi orang-orang yang di sekitarnya untuk memiliki pandangan yang lebih positif terhadap kehidupan. Lalu bersikap realistis. Ya. Pandangan yang realistis terhadap situasi. Tidak mengabaikan kenyataan, namun tetap berfokus pada hal-hal yang dapat diubah, yang dapat diperbaiki. Hati lebih bahagia, lebih berenergi. Ya. Orang-orang yang memiliki sifat optimis itu kan selalu memiliki hati yang bahagia, senang, energi tinggi. Tiap harinya itu tidak letih, letoy, lesu, malas, enggak, ya. Tetapi bahagia. Tiap hari itu bahagia. Seperti itu. Membantu menjalani hidup dengan lebih ringan dan bersemangat. Kalau enggak bahagia bagaimana? Hati, kebahagiaan itu di hati. Ya, walaupun ada penunjang-penunjang instrumen lain seperti uang, seperti istri, anak, keluarga, itu penunjang. Yang paling penting hati kita sendiri bahagia, ya. Dan kita sebarkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Kita getuk tularkan, ya, kepada lingkungan agar mereka juga berpositif thinking dan penuh semangat, sehingga membawa kebahagiaan bagi yang lainnya. Dan persisten itu ya bertahan di masa sulit seperti di masa kemarau ini. Tetap kita memiliki positive thinking, ya, bahwa kita masih bisa menemukan air, kita masih bisa menemukan pohon, kita masih bisa membantu orang lain, kita masih bisa berolahraga, kita masih bisa hidup, tidur dengan nyaman dan tenang, ya. Ya, ini memiliki ketahanan mental yang kuat di masa-masa sulit, apapun itu. Kekurangan uang, apa aja. Problem itu kan banyak, ya. Kita tetap bertahan. Tidak malah suicide atau bunuh diri. Wah, itu jangan. Ini beberapa hari ini banyak. Bukan banyak, ya. Adalah beberapa kabar berita tentang ada anak lancing bunuh diri karena putus cinta. Beberapa bulan yang lalu juga ada. Yes, memang ketahanan mental beda-beda. Maka kita sebarkan kebahagiaan, kita sebarkan pikiran-pikiran yang positif seperti itu, ya. Tidak mudah terpengaruh oleh perubahan-perubahan yang negatif. Fokus pada hal yang positif, atur pola pikir positif, biasakan bersyukur dan bersabar, ya. Tetap pada tujuan, fokus pada visi misi Anda, hindari drama dan negativitas. Maksudnya apa itu? Drama itu, ya, orang-orang yang cenderung membawa melodrama, drama, alur, ya, yang negatif, energi yang negatif juga, ya. Kita ciptakan lingkungan yang positif, belajar dari kegagalan, kita pelajari, kita perbaiki, kita melakukan konsultasi, sinergitas, ya, dan ada energi baru. Alihkan bahwa pandangan tentang kegagalan itu sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, sebagai pecut, ya, bukan sebagai kekalahan, ya, bukan. Perbanyak senyum, tabassu, ya, tabassu muka fi wajhi akhika shadaqatun, ya.
Senyum yang kau berikan kepada saudaramu itu adalah syodaqah. Ya, berbanyak senyum. Insya Allah ada aura positif, suasana hati dan kesejahteraan mental. Ya, ini penting banget. Apalagi situasi sulit, senyum kayak Mr. Ali ini senyum terus, ini penting banget ya, luar biasa. Kelola stres dengan baik ya, seperti sholat malam tahajud itu kan meditasi. Sholat malam tahajud, berzikir, membaca Al-Quran, itu betul-betul mampu menghilangkan kotoran-kotoran ya pikiran ya dalam otak kita, mengekspresikan perasaan dengan hobi-hobi menulis kah, bersiaran di radio kah, menjadi MC kah, hobi-hobi ya itu bagus itu. Membantu orang hobi juga. Bantu orang lain, beri dukungan, itu semuanya sangat baik ya buat kita semuanya. Manfaat bagi kesehatan apa? Mental. Dan kebahagiaan ini sangat valuable, sangat berharga. Dan konsisten, usaha yang konsisten terus menerus. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa putus asa, tidak ada pensiun ya untuk berpikir optimis terus menerus seperti itu hingga kesuksesan bisa kita raih bersama. Visium Prodi 3 Farmasi, Profesi Sinus dan Profesi Bidan Sekolah Tinggi. Prodi D3 Farmasi, Prodi Dinas dan Profesi Bidan Sekolah Tinggi Ilmu apa Kesehatan Banyuwangi. Periode 2023-2024. Untuk yang mau lulus berapa prodi, Dek? 3? Iya, yang 3, Pak. 3 ya. Hei, ayo.